Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai sekarang sambil menunggu Pak Dede masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Zoom Meeting Lokakarya Peningkatan Kapasitas Platform Indonesia tahun 2020. Sebelumnya mohon maaf karena kita terpaksa telat sekitar 30 menit karena kendala beberapa hal. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, agar acara kita diberikan kemudahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar, ini adalah pertemuan ketiga kita. Dalam 4 kali pertemuan, rangkaian Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia bersama Kabupaten Lampung Utara. Dalam diskusi kali ini, diharapkan kita dapat mengunci program apa saja yang akan terdapat dalam rangkaian Festival Cangkret Bara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya minta Mbak Nabila selaku Direktur Festival untuk menyampaikan perkembangan informasi terbaru. Kepada Mbak Nabila, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan kembali. Sebenarnya sudah hasil rapat dari tim setelah BIMTEK minggu lalu. Sudah saya kirimkan ke grup kita, grup BIMTEK. Namun ini akan saya jelaskan kembali. Kalau tadi dikatakan bahwa kita jadwalnya hari ini akan mengunci program-program apa saja yang akan ada di platform Indonesia di Kabupaten Lampung Utara, maka akan saya jelaskan lagi bahwa yang pertama, mengingat pembahasan minggu lalu mengenai PPKD, kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, dan untuk melihat PPKD, melihat kembali PPKD. Nah, di dalam PPKD tersebut memang terdapat banyak bahasan, banyak poin gitu, termasuk ke dalamnya juga Cangkret Bara, lalu ada juga situs, dan kami sepakat bahwa untuk tahun ini hal-hal yang terdapat di PPKD yang akan kami angkat ke dalam festival ini adalah Cangkret Bara,
lalu tari canggat sendiri, lalu sastra lisan ringget, sastra lisan pisaan, dan juga musik talobala. Untuk situs, selain memang tempat situs yang cukup jauh dari kabupaten, dari kota maksud saya, dari Lampung Utara, eee, juga karena pandemi yang sedang terjadi, dan apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di grup sudah lihat beberapa berita yang dikirimkan oleh teman-teman tentang kondisi Lampung Utara saat ini. Lalu akhirnya kami mengambil kesimpulan untuk tetap memperkenalkan situs-situs yang ada di Kabupaten Lampung Utara melalui video yang akan juga ditayangkan nanti di pertunjukan, seperti itu. Video tentang pengenalan situs-situs, karena kami memiliki beberapa situs yang ada di Kabupaten Lampung Utara, maka melalui festival ini kami akan mengenalkan beberapa situs yang ada, yaitu situs Canguraca dan Canguraca yang lebih terfokus ke Canguraca karena Canguraca terletak di lokasinya cukup jauh, maka tidak mungkin terjangkau. Bukan tidak mungkin, tapi maksudnya mungkin susah terjangkau oleh teman-teman atau masyarakat yang berada di kota. Dan video tersebut akan kami tampilkan di pertunjukan. Akan kami kemas dan akan kami tampilkan di pertunjukan, seperti itu. Lalu program selanjutnya kami juga sudah menyepakati atau mengambil keputusan untuk apa-apa saja yang diambil di Canggat Bara, seperti yang minggu lalu telah kami sampaikan bahwa ada 2 suku besar di Lampung Utara, yaitu Sungkai dan Agung, dan kami telah bertemu dengan tokoh adat dan menyepakati bentuk dari Canggat Bara yang akan kami laksanakan. Lalu bersama dengan tim kurator juga kami telah menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pengisi di acara festivalnya, acara pagelarannya selain Canggat Bara Festivalnya. Itu juga sudah kami tentukan dan sudah kami coba untuk komunikasikan kepada penampil. Dan seperti yang sudah saya kirim juga ke grup, bahwa penampil-penampil untuk di festival yang berada dari luar Provinsi Lampung itu akan menampilkan karyanya lewat daring gitu. Mereka akan mengirimkan video dan kami akan menayangkannya mungkin di kanal YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Nah, untuk Canggat Bara juga melihat kondisi seperti ini, kondisi Lampung Utara saat ini yang masih ada di zona orange, kami sudah memutuskan untuk Canggat Bara ini akan ditampilkan secara daring. Penonton pada saat pertunjukan berlangsung, kalau kondisi masih orange, hanya terbatas kepada 100 orang saja. Itu juga yang hanya memiliki undangan, yang hanya kami undang. Selebihnya bisa menonton lewat YouTube. Jika kondisi membaik, maka akan bisa ditambah, kemungkinan penonton akan ditambah. Namun jika kondisi semakin menurun, maka kami adakan daring saja. Tidak ada penonton pada saat pertunjukan. Mungkin dari saya itu program yang bisa hasil dari rapat dan program yang sudah bisa dikunci, istilahnya gitu, untuk platform Indonesiana 2020 ini. Mohon kiranya Bapak Ibu dari pusat, atau nanti saya kalau bilang pemateri nanti salah lagi nih. Bukan pemateri ya, karena materi dari kami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mentor di sini bisa memberikan masukan kira-kira kepada kami terkait hal yang sudah saya sampaikan barusan atau hal-hal yang sudah kami kirimkan di grup. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ada di Lampung Utara?
Mungkin belum. Saya kembalikan lagi untuk kiranya kami bisa mendapatkan tambahan atau masukan. Begitu, terima kasih. Baik, makasih Mbak Nabila. Mungkin dari tim ahli kita menyebutnya seperti itu. Pak Rinto maupun Pak Dede. Mungkin Pak Rinto dulu. Oke, baik. Karena Pak Dede baru gabung. Sedikit aja dari saya sih. Ya, pertama saya mengapresiasi ya progres yang cukup baik yang sudah dilakukan sama Bapak Ibu di teman-teman di Lampung Utara ya. Jadi PR-PR yang kemarin kita beri gitu ya, kita jadi kasih highlight apa saja yang mesti dilakukan oleh teman-teman. Ini di saat ini ada progresnya ya. Kami senang mendengar itu. Terus ya baik kalau misalnya sudah disepakati ya, artinya soal-soal kayak misalnya bagaimana melakukan event di tengah pandemi gitu ya, teman-teman sudah bikin gradasi situasi ya. Kalau misalnya situasinya ada plan A-nya begini, kalau misalnya situasinya oranye, terus dan seterusnya gitu. Jadi ada gradasi mengikuti perkembangan dari situasi pandemi dan status Lampung Utara ya terkait dengan pandemi gitu. Tapi memang jadi tantangan kita juga ya. Kalau saya lihat di teman-teman yang posting itu di grup itu grafiknya ini ya naik dan banyak sekali ya yang temuan-temuan baru untuk kasus COVID di sana ya. Tapi memang ya situasi tetap mesti dimonitor dan direspon segera oleh teman-teman kalau misalnya apalagi mendekati hari H misalnya seperti itu ya. Jadi mesti intens tuh melihat perkembangan pandemi. Terus ya juga soal PPKD ya memang itu mesti ditengok. Jadi jangan sampai nanti kita bikin event sebatas ya bikin kesenangan aja gitu ya, hiburan aja tanpa punya dampak apapun terhadap kemajuan kebudayaan di daerah. Ya happy lah kita dengar bahwa kemudian PPKD menjadi perhatian juga buat teman-teman yang akan melaksanakan Indonesian di Lampung Utara. Dan ada satu yang belum belum dipresentasikan sama Mbak Nabila tadi soal kemarin kan Mbak Anti itu sempat share bagaimana melakukan pandemik di era COVID gitu ya, soal layout gitu, apakah sudah ada simulasi untuk lokasi gitu ya, dan kemudian kayak apa nanti protokolnya tuh yang akan kalau misalnya skemanya plannya bisa dilakukan luring tapi dengan skala yang terbatas penonton gitu ya, itu nanti gimana tuh pengaturan flow-nya, terus kemudian protokol untuk kesehatannya gitu ya. Jadi perlu juga tuh nanti kita diinfo tuh soal kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti acara yang kita buat ini jadi klaster baru untuk COVID gitu ya. Jadi mesti dihitung betul soal keamanan kesehatan gitu ya. Dan saya ya syukur sekali kalau misalnya suku besar gitu ya, dua suku besar di Lampung Utara sudah dikomunikasikan dan mereka bersepakat dan setuju ya bahwa budaya-budaya mereka yang akan diangkat dan tidak ada berkeberatan dari kedua suku besar di sana. Dan memang sejatinya memang kita harus melibatkan ya tokoh-tokoh adat yang ada di sana. Jangan sampai nanti karena kita kan milenial nih ceritanya ya, jangan sampai nanti semangatnya ingin melestarikan, ingin mengembangkan, ingin memajukan, tapi ternyata yang ditampilkan beda sekali dengan apa yang seharusnya ditampilkan gitu. Dan ini kan informasi seperti ini kan adanya di tokoh-tokoh adat gitu. Jangan sampai nanti niat baik kita berselisih dengan dengan pengetahuan yang sebenarnya gitu dari apa yang mau kita tampilkan. Itu saja dari saya sementara, Pak Yunia. Baik, terima kasih Pak Rinto. Mungkin dari Mbak Nabila, ada tanggapan atau teman-teman dalam yang lain? Soal layout mungkin tuh Mbak Nabila. Iya,
Dan Oh, Bu Nani dulu mungkin. silakan Bu Mungkin Nani. tadi karena kita kemarin sudah membahas tentang layout, kemudian nanti mungkin yang akan bicara tentang layout itu nanti dari manajer program Mas Adi Satrio, nanti mungkin bisa menjelaskan. Mas Adi Satrio, sudah hadir sepertinya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Maudi, Pak Dinto, Pak Dede, dan semua yang ada dalam BIMTEK ini. Selamat pagi, Mas. Saya Adi, kebetulan saya di sini sebagai manajer program. Sebelumnya, yang ingin saya sampaikan adalah untuk pemilihan venue acara. Kemarin kita berdebat tentang 3 venue yang mungkin masuk kriteria, yaitu stadion sepak bola, sukung, gor, lapangan bulu tangkis, dan tenis indoor. Kebetulan itu yang mungkin 3 tempat itu yang representatif untuk mengadakan kegiatan ini di masa pandemi. Setelah kami cek ke lokasi, ternyata Kota Bumi saat ini sedang musim hujan. Kalau menggunakan stadion sukung yang lebar dan tanpa atap, itu kemungkinan hujannya dan terkena hujan itu tinggi. Dari ketiga ini mungkin yang lebih tepat dan sudah diputuskan yaitu tenis indoor untuk pelaksanaan venue acara. Karena di situ tenis indoor posisinya tertutup dan memang luas. Dia terdapat di dalamnya 3 lapangan tenis. 3 lapangan tenis. Itu sekitar 20 kali 30 meter di dalamnya. Jadi itu venue itu kemungkinan yang akan kita pilih untuk tempat acara. Lalu selanjutnya soal layout, sebenarnya sampai semalam kami masih merancang untuk layout bagaimana yang baik untuk pelaksanaan di masa pandemi ini. Yang jelas setelah berkoordinasi juga dengan manajer acara Cangget Bara, yaitu Bang Adi, minimal di pintu masuk itu ada namanya Lawang Puri, lalu di sepanjang koridor masuk itu nanti kita ada telur bubur dan ornamen-ornamen khas Lampung. Untuk desain panggung sebenarnya sudah mendekati kata sepakat. Untuk backdrop rencananya kita menggunakan Videotron, tapi tetap mengikuti karena Videotron ini kan budgetnya lumayan mahal, tetapi kegunaannya kami rasa penting karena kita menggunakan setengah daring ya, karena akan menampilkan video-video penampil di acara Kota Bumi Art Festivalnya, dan itu menjadi satu media yang pas yang kami rasa untuk menampilkan video-video itu. Itu yang pasti, yang untuk desain panggung sebagian. Lalu untuk penonton, untuk flow keluar masuk penonton, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, adanya termogan, adanya checking peserta, dan kita berjarak, kita atur kursi penonton itu nanti berjarak. Cuman yang memang masih menjadi pertanyaan, kita harus berkoordinasi dengan gugus COVID karena di Cangget Bara kan kapasitasnya yang mengikuti itu sekitar 50 sampai 100. Jadi itu yang mungkin yang harus kita koordinasi kembali ke Satgas gugus COVID. Tapi pada intinya untuk penonton, karena memang venue-nya lumayan bisa kita atur untuk kapasitas segitu, saya rasa jarak antara satu itu bisa kita atur lebih luas. Sementara itu dari saya.
Oke. Mas Dede. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi, teman-teman semua pelaksana Festival Cagat Bara di Lampung Utara yang saya hormati. Pertama sekali saya mohon maaf karena saya terlambat bisa bergabung dengan ini karena kendala teknis juga karena ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan dari jam 8 tadi. Saya mohon maaf. Yang kedua, saya mohon maaf juga karena dari tadi saya selalu diberi warning oleh ini bahwa sinyal saya nggak stabil, jadi videonya saya matikan ya. Saya matikan dengan nanti kalau tampaknya sinyalnya membaik, saya hidupkan lagi. Tapi dari tadi saya selalu dapat informasi, dapat peringatan bahwa sinyal saya nggak stabil katanya. Baik. Mudah-mudahan saya tidak mengomentari atau mengulangi komentar yang sudah diberikan oleh Pak Rinto karena beliau sudah lebih dahulu bergabung dengan teman-teman tadi. Tapi saya mencatat beberapa hal positif itu saya sepakat dengan Pak Rinto ya, menggembirakan hasil rapat yang teman-teman kirimkan ketika kita pelajari misalnya beberapa PR yang di pertemuan sebelumnya atau di Lokakarya sebelumnya kita bicarakan tampaknya sudah menjadi perhatian teman-teman, terutama tentang bagaimana menyikapi situs-situs yang katakanlah tidak terlalu teraktualkan kini dalam berbagai pengertian ini, tapi menjadi tidak aktual karena lokasinya yang jauh, dan kemudian juga teman-teman nampaknya sudah berhitung-hitung bahwa untuk kemudian bawa pertunjukan kita ke situs-situs itu juga tidak mungkin, maka saya kira strategi yang dipilih cukup efektif, yaitu dengan membuat video yang akan diputar yang akan diputar nanti di dalam pelaksanaan Cagat Bara Festival. Nah, cuman saya mau memberi catatan saja bahwa pilihan India konsekuensinya itu harus segera disikapi karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Artinya akan ada proses produksi video. Jadi proses produksi video tentu saja ya harus ada tim yang disiapkan untuk memproduksi itu, menyiapkan semacam skenarionya, menyiapkan dan yang paling penting tentu saja memperhatikan aspek literasinya juga. Jadi supaya apa yang mau kita capai dengan video itu nanti tercapai gitu. Jadi memberi pengetahuan kan, menyebarkan kembali, mendistribusikan kembali pengetahuan tentang situs-situs kekayaan budaya atau objek kemajuan kebudayaan di Lampung Utara. Nah, produksi videonya ini yang mau saya garis bawahi, waktunya tidak banyak, dan produksi video tentu saja butuh waktu, ada proses gitu, menyiapkan skenarionya, dan kemudian proses pengambilan gambarnya, editing, dan seterusnya. Terus juga mungkin implikasinya yang lain adalah memikirkan tentang di mana nanti dia akan ditampilkan. Apakah akan ada layar besar atau ada LED? Nah, itu mungkin sudah baiknya ketika pilihannya sudah seperti ini, dan karena ini urgent kan, penting gitu, bagian yang kita anggap penting dari keseluruhan proses belajar bersama kita, yang kemudian merekomendasikan atau rekomendasi teman-teman adalah memproduksi video, maka juga harus dipikirkan dari sekarang di mana nanti dia akan ditampilkan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kira juga karena sudah nampak ada strategi-strategi dan pilihan beberapa pilihan format pelaksanaan yang tentunya nanti akan ada selalu pembacaan ulang atas
situasi-situasi terkini, perkembangan situasi terkini di sana. Tapi sekali lagi, kalau perihal ini saya ingin memberi catatan, maka timeline sudah harus disusun dari sekarang, saya kira, lini masa. Jadi kapan diputuskan gitu loh. Jadi jangan sampai strategi A, B, C itu diputuskan 5 hari atau 4 hari sebelum pelaksanaan, kan kemungkinannya nggak cukup untuk kita mensimulasikan, membayangkan dampak-dampak yang mungkin akan ditimbulkan atas pilihan kita dari, kan ada 3 strateginya itu, strategi besarnya teman-teman, format pertunjukannya ada 3. Nah, kalau mungkin di timeline sudah harus disepakati tanggal berapa keputusan akan dibuat. Jadi bahwa kemudian akan ada perkembangan situasi juga, kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan keputusan itu gitu. Keputusan itu sudah tidak akan kita tinjau ulang lagi. Jadi tanggal berapa sudah diputuskan. Apapun yang terjadi beberapa hari kemudian, strategi yang dipilihlah yang akan dilaksanakan. Jadi kesiapan kita sudah pada strategi yang kita siapkan. Jadi yang catatan saya yang nomor 2 adalah soal pembuatan lini masa atau timeline kegiatan sesegera mungkin. Sementara yang ketiga, saya kira juga karena ini tampaknya juga struktur organisasinya juga sudah berkembang pesat ini, ya sudah ada sudah ada perubahan posisi, sudah ada penambahan personil gitu. Jadi mudah-mudahan ini sudah struktur panitia pelaksana yang tidak akan berubah banyak lagi gitu sampai hari pelaksanaan. Maka mungkin kita sudah mulai bisa merancang buku program. Karena saya kira aspek pengetahuannya nanti akan bisa ditumpangkan di dalam buku program itu, baik melalui esai kuratorial dari para kurator. Jadi mungkin akan ada esai lah dari para kurator gitu, memberitahu lah apa sih Cagat Bara, kenapa pilihannya Cagat Bara, apa kaitannya Cagat Bara dengan situs-situs, dan seterusnya lah, teman-teman yang tahu apa isinya. Tapi saya kira di buku program itulah nanti kita akan menumpangkan poin-poin penting yang kita pandang sebagai bentuk produksi pengetahuan dari pelaksanaan festival ini gitu ya. Yang pasti akan ada tentu saja esai kuratorial, kemudian juga apa saja acara yang akan ada di dalam kegiatan kita, karena ada para penampil, siapa saja yang akan tampil itu, grup dari mana saja, ya kan? Itu mungkin akan diinformasikan. Dan juga karena dalam situasi seperti sekarang, maka dalam buku program kita yang nggak kalah pentingnya nanti akan ada semacam SOP ya, standar operasional prosedur kegiatan kita. Jadi akan ada aturan untuk pengunjung, aturan untuk panitia, aturan untuk penampil gitu, akan ada di buku program itu. Terus yang tadi ditanyakan layout atau ya itu kayak denah lokasi sih. Mungkin yang simpelnya kalau sudah dipilih kan sudah dipilih nih tempatnya. Ya, menarik sih, itu memang bagian dari proses kita ya. Jadi teman-teman saya kira sudah menjalani proses yang produktif, karena misalnya sudah menyusun 3 tempat gitu. Sudah misalnya tadinya punya pilihan 3 tempat, lalu sekarang sudah dipilih 1. Artinya kan sudah bisa dibuatkan denahnya itu. Di denah itu kita bisa lihat nanti dari mana sudah diberitahu, dari mana masuk, dari mana keluar, di mana tempat duduk, di mana tempat pertunjukan, sehingga semua orang yang mendapatkan buku program nanti bisa melihat sendiri di dalam buku program. Sudah ada aturan yang tertulis, juga sudah ada sudah ada denah kegiatan. Nah, buku program ini sendiri apakah nanti akan di dalam bentuk cetak formatnya ya, atau dalam bentuk e-book ya, silakan teman-teman putuskan mana strategi yang paling jitu, yang paling pas, yang paling tepat dengan situasi kita di Lampung Utara.
Karena masing-masing pilihan nanti tentu juga ada konsekuensinya. Kalau mau dalam bentuk e-book, di platform mana dia bisa disebarluaskan. Atau kalau dalam bentuk cetak, maka ya siapa yang akan menyebarluaskan, mendistribusikan. Itu. Nah, itu komentar saya untuk ini. Nah, cuman untuk fokus kita pada lokakarya yang ketiga ini sebenarnya nanti ya beberapa sudah kita bahas ya. Kita sudah semacam mengunci lah, tapi belum mengunci mati, ini masih berbuhul sentak itu namanya. Jadi tapi sudah agak mulai kita kunci lokus kegiatan kita serupa apa, program-program turunannya serupa apa. Nah, mungkin lini masanya sudah mulai kita rancang. Kemudian ada dua hal nih yang mungkin perlu kita bicarakan, kita diskusikan, mudah-mudahan bisa hari ini. Yang pertama adalah strategi komunikasinya. Ini kira-kira teman-teman sudah punya bayangan belum? Bagaimana akan mengkomunikasikan kegiatan ini agar lebih banyak orang yang mengetahui perihal kegiatan ini. Tentu saja bukan hanya kegiatannya, tapi juga aspek-aspek pengetahuan di balik kegiatan ini. Nah, kira-kira bagaimana? Dalam situasi serupa sekarang, tentu saja pilihan yang paling masuk akal adalah memanfaatkan semaksimal mungkin platform-platform daring yang tersedia ya, platform-platform online yang tersedia. Tapi harus ada, kan timnya sudah ada saya kira. Tadi saya lihat di struktur, di bagan struktur pelaksana itu sudah ada. Maka tim itu mulai memikirkan strateginya karena harinya sudah tidak banyak. Mudah-mudahan bisa. Nah, setelah itu kemudian tentu saja membayangkan apakah perubahan-perubahan acara kita ini akan berimplikasi atau berdampak pada RAB atau rancangan anggaran pembiayaan kegiatan kita. Nah, itu tentu saja harus mulai dibaca ulang juga, dan nanti mungkin proses selanjutnya adalah sekretariat sebenarnya tentu saja menunggu bahwa dalam proses kita 3 kali lokakarya ini ada berbagai perubahan, maka akan ada proposal revisi. Tentu saja maknanya bukan proposal hanya RAB, tapi memang proposalnya kelihatan kan perubahannya gitu. Dari rencana awal kita dulu sampai sekarang keputusan-keputusan terakhir yang teman-teman buat. Gitu. Nah, nanti mohon Mbak Nabila dan bersama tim nanti segera membuat proposal revisi ini gitu, dan mengirimkannya ke ke sekretariat melalui Mas Didi ini. Mas Didi ada di sini. Jadi dikirimkan ke beliau. Nah, yang perubahan-perubahan itu apa dampaknya atas RAB yang semula kita susun. Nah, itu bukan mudah-mudahan, tapi seharusnya di proposal revisi itu nanti sudah tergambar. Gitu. Termasuk misalnya ya teman-teman paham saya kira, karena ada beberapa misalnya produksi video itu kan sebelumnya tidak ada di dalam proposal gitu. Maka sekarang dituangkan di dalam proposal revisi, dan kemudian tentu ada dampaknya juga pada RAB-nya kan, rancangan anggaran biaya kegiatan. Nah, itu nanti akan didiskusikan pada tahap selanjutnya, itu nanti dengan teman-teman terutama dari lantai 4 itu ya, dari sekretariat Setdijen. Tapi itu, jadi setelah ini mudah-mudahan 2-3 hari teman-teman karena sudah memutuskan dan sudah semakin terkunci sebenarnya bentuk kegiatannya, pilihan strategi penampilannya, maka proposal revisi ini sudah bisa jadilah saya kira dalam 2-3-4 hari. Sementara dari saya kira itu, jadi saya esai kuratorial tentu saja untuk membuat esai kuratorial. Nah, bahan esai kuratorial ini tentu saja dari teman-teman pengelola pengetahuan, gitu ya. Terus denah atau layout lokasi ini tentu saja direktur program nih yang dapat
Halo? Hilang Pak suaranya. Dede? Mungkin sinyal. Iya, mungkin Pak Dede. Pak Dede, terdengar Kak Pak Dede? Oke, mungkin kendala sinyal dari Pak Dede. Mungkin tadi dari Pak Dede ada tanggapan soal strategi komunikasi, mungkin Mbak Nabila? Iya. Kalau menanggapi apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Dede, sebenarnya yang pertama masalah proses produksi video itu kebetulan memang sudah kita buat skenarionya gitu, maksudnya caranya. Nanti mungkin lebih lengkap akan disampaikan oleh kurator, mungkin Ayu nanti bisa sampaikan karena kebetulan beliau sudah buat juga. Terus untuk timeline memang tadi malam saya dan direktur produksi serta artistik itu membicarakan mengenai lokasi dan sebenarnya sudah menyentuh ke arah timeline juga gitu. Cuma memang belum selesai. Tadi Pak Dede juga bilang ditunggu 2-3 hari ini. Saya juga bisa katakan mungkin bahkan sebelum itu kami bisa kirim ke grup karena memang sudah kami diskusikan juga itu. Lalu ya masalah strategi komunikasi karena memang mengingat Lampung Utara juga punya platform punya ini ya. Sebelumnya kan memang sudah ada festival dan memang biasanya festival-festival tersebut kami sebarluaskan melalui media, beberapa media, salah satunya Instagram. Mungkin nanti juga salah satunya kami pikirkan dan memang harus segera kami mulai mengingat pelaksanaan festival yang sudah dekat. Lalu kemarin juga saya sudah diberitahu oleh Pak Didi bahwa akan segera dibahas mengenai perubahan proposal dan perubahan RAB di pertemuan keempat dan itu juga sudah jadi perhatian kami. Akan segera kami buat ulang, mungkin tim pengelola pengetahuan yang sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai Canggat Bara dan apapun itu juga akan segera membantu untuk merubah proposal dari yang semula dengan kesepakatan yang sekarang, juga dengan perubahan-perubahan di RAB. Seperti itu, mungkin Saudara Ayu ada yang ingin ditambahkan atau dijelaskan mengenai produksi video situs atau kaitannya dengan PPKD. Silakan. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya dan saya juga minta maaf tidak bisa menghidupkan video karena memang sedang buruk. Ini terdengar jelas nggak ya? Jelas kok. Oke, ya. Ya, yang pertama saya mungkin menjawab tentang masalah video. Untuk masalah video kita sudah mulai menghubungi tim video. Kita juga sudah memberikan data-data situs yang akan kita rekam. Jadi kita sudah menghubungi dan kemungkinan awal Oktober kita akan mulai untuk memvideo 2 situs yang akan kita publikasikan. Kemudian penampil, kebetulan kita sudah mulai menghubungi penampil-penampil yang akan tampil di acara Kota Bumi Art Festival khususnya. Untuk Kota Bumi Art Festival yang akan tampil ada beberapa yang dari Lampung dan dari luar Lampung. Ini mungkin kita akan untuk Kota Bumi Art Festival yang akan tampil dari awal itu akan ada video situs, kemudian video cuplikan Canggat Bara Festival berdurasi 5 menitan, kemudian nanti ada penampilan dari Sanggar Canggat Budaya Lampung Utara, kemudian gitar klasik, kemudian dari Sanggar Setiwang Lampung Barat, kemudian ada Ari Ersandi, dia adalah seniman Lampung,
tapi sekarang masih menetap di Yogyakarta. Kemudian ada musik juga dari Yoga Sepeno, dia juga orang Lampung, cuman menetap di Yogyakarta. Kemudian ada penampilan dari BBM, kemudian Gus Bang dari Bali, kemudian Ganzer dari NTT, dan Dinda dari Kalimantan. Itu beberapa penampil yang akan tampil di Kota Bumi Art Festival. Kemudian mungkin satu mingguan ini akan saya kirim biodata ataupun karya yang akan mereka tampilkan di Kota Bumi Art Festival. Kemudian untuk masalah buku program, kemarin sebenarnya saya juga sudah memikirkannya sama Mbak Nani juga. Mungkin kami berpikir untuk menggunakan online, karena kan kalau cetak ini akan ada ada hal yang akan bersentuhan gitu. Walaupun kami akan berikan dengan undangan, itu juga akan ada sentuhan walaupun tidak langsung, tapi ini masih kami pikirkan akan online atau akan dicetak. Kemudian untuk pelaksanaan, sebenarnya kita sudah fix akan menggunakan daring dan online itu daring dan luring dijadikan satu. Maksudnya pertunjukannya akan setengah online dan setengah offline. Yang membedakan nanti di undangan sebenarnya. Kalau membaik 100, kalau dia lebih zona di Lampung Utara semakin parah akan 50. Jadi sebenarnya ketentuannya itu mungkin di penonton, di undangan. Tapi kalau secara pelaksanaan kita sudah sepakat akan online dan offline. Kemudian untuk penentuan undangan, ini kan lihat zona, bagaimana zona di Lampung Utara. Kemudian kemungkinan ini bisa kami tetapkan di awal Oktober, di minggu pertama atau minggu kedua, karena ini kan kita masih biasanya kan berjalan 2 minggu dulu. Nah, kalau misalnya belum, ditunggu 2 minggu lagi sampai pertengahan Oktober, kemudian mungkin akan kami putuskan bagaimana permasalahan jumlah tamu. Itu untuk strategi komunikasi, mungkin nanti komunikasi yang akan berbicara, tapi kita sudah sempat ngobrol waktu hari Jumat, kalau nggak salah tanggal 10 atau 11 September. Untuk komunikasi, kemungkinan kami, karena Kota Bumi Art Festival khususnya sudah memiliki Instagram, mungkin kita akan publikasi dari sana. Untuk Kota Bumi Art Festival nanti akan kami bicarakan lagi, akan gabung di Kota Bumi Art Festival atau ada Instagram sendiri. Kemudian nanti Nabila tambahin ya, untuk masalah promosi poster dan lain-lain, kemungkinan kita minta dari kementerian juga membantu mempublis seperti poster dan lain-lain, sehingga informasinya lebih menyebar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk video, kami akan mulai tag video itu di minggu kedua Oktober, dan kami sudah memberikan data-data dari situs yang akan kami videokan. Kebetulan kemarin manajer acara 2 sudah memberikan beberapa informasi tentang situs-situs yang akan kami rekam, yang akan kami videokan, yang kemudian akan ditampilkan di Kota Bumi Art Festival. Begitu, Nabila. Baik. Saya mau ada pertanyaan, Ayu. Iya, Bang. Boleh? Yang Ayu kan menyebutkan para penampil di Kota Bumi Art Festival kan tadi ya? Iya.
itu dari yang kebetulan yang Ayu sebutkan itu, kalau bayangan saya berarti dihitung sebagai orang dari luar Lampung Utara kan? Ada yang dari Lampung Utara, ada yang dari luar Lampung Utara, Bang. Maksudnya begini, kalau yang dari, coba boleh nggak saya dapat coba dihitung yuk, yang dari luar Lampung Utara itu berapa grup itu yang tampil? Yang dari luar Lampung Utara itu Ari Ersandi, Gus Bang, Ganzer. 3. Kemudian itu dari luar Lampung, itu luar Lampung. Luar Lampung Utara itu Yoga Sepeno dan Stiwang. 2. Yang lainnya dari Lampung Utara. Ada berapa grup dari Lampung Utara? Sebenarnya Dinda ini dari Kalimantan ya, Bang. Kebetulan Dinda ini ada di Lampung Utara sejak awal Oktober. Sehingga kita memasukkan dia sebagai, walaupun dia mewakili dari Kalimantan, tapi dia dari dalam Lampung Utara, sudah ada di Lampung Utara. Yang ada dari Lampung Utara itu ada dari Dinda, kemudian Sanggar Canggut Budaya akan menampilkan 2 karya, kemudian gitar klasik ada 2 karya juga. Kemudian BBM. Oke. Yang dari luar Lampung Utara, pokoknya mau dari Lampung, pokoknya hitungannya dari luar Lampung Utara, itu berarti sudah diputuskan mereka akan tampil secara online ya, artinya tidak datang secara fisik ke Lampung Utara kan? Sebenarnya untuk yang Setiwang dan Ari Ersandi, kemungkinan mereka akan datang ke Lampung Utara. Kebetulan kalau yang Setiwang ini di Lampung Barat sih, dan kemarin mereka berharap untuk datang. Dan kami sudah bilang akan ada protokol-protokol sebelum mereka datang ke Lampung Utara. Kemudian juga Ari Ersandi, sebenarnya Ari Ersandi ini ada di Bandar Lampung. Jadi dia juga kemungkinan akan datang. Oke. Ya, maksud saya tim kurator mungkin perlu bertimbang-timbang itu. Karena begini, mungkin akan ada pertimbangan untuk lebih baik menambah jumlah penonton lokal dari dalam Lampung Utara sendiri untuk punya kesempatan hadir di kegiatan itu ketimbang misalnya penampil dari luar Lampung Utara. Ini bahan pertimbangan saja ya. Bahan pertimbangan soal soal perimbangan antara para penampil dari luar Lampung Utara sendiri dengan yang berada di dalam Lampung Utara. Itu bahan pertimbangan. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Juga akan lebih memudahkan pekerjaan teman-teman untuk memetakan format kegiatan, karena kalau misalnya bayangan saya misalnya ya sudah yang kebetulan tidak berada secara fisik di Lampung Utara saat ini ya sudah dimanapun dia sekarang sedang berada, dia diminta untuk tampil secara daring misalnya gitu. Itu ya untuk kebaikan kita bersama, baik juga untuk si penampil gitu loh, agar dia tidak datang ke wilayah baru yang situasinya tentu saja juga dia kan ulang-alik. Orang yang datang membawa sesuatu atau karena dia datang dia jadi mendapatkan sesuatu kan gitu kan. Iya. Nah, jadi pertimbangan serupa itu saya kira baiknya ditimbang oleh kurator dengan baik gitu. Kalau saya menyarankan ya sudah diputuskan semua yang penampil yang dari luar Lampung Utara itu ya secara online tampilnya gitu. Sehingga kita bisa memaksimalkan teman-teman yang dari dalam Lampung Utara sendiri. Itu yang pertama yuk. Dan yang kedua, saya belum terbayang karya-karyanya, tapi kalau di hasil rapat sih tampaknya para kurator akan mendorong agar karya-karya itu terkaitlah dengan isu utama dari festival kita yaitu Caget Bara. Gitu. Nah, kalau mau ditarik agak lebih luas kan kita lagi bicara soal ritus atau ritual-ritual adat gitu kan kira-kira. Nah, mudah-mudahan nanti nggak tahu lah apa jangan-jangan mudah-mudahan masih sempat nah gitu. Jadi tidak mutlak, tapi kita yang mutlak itu harus berusaha kita upayakan agar teman-teman itu merespon nih isu
isu OPK yang sedang diangkat oleh festival. Jangan sampai pertunjukan-pertunjukan mereka itu sangat jauh sekali dengan apa yang sedang diisukan di dalam festival kita gitu loh. Iya. Mudah-mudahan Ayu dan Bu Nani ya, kurator satu, berdua kan kurator ya, Iya, iya. masih sempat itu untuk memberi pesan atau memberi titipan kepada teman-teman itu agar teman-teman mudah-mudahan karyanya didekatkan lah dengan topik kita gitu. Karena saya nggak tahu misalnya yang apa tadi yuk ada gitar klasik itu Bang. memang ada di Bengkulu Utara. Di Lampung Utara. Di Lampung Utara, sorry. Maaf. Ada Bang. Ada, kita memang ada dari Lampung Utara, memang ada tradisi seniman. Memang tradisinya. Memang tradisi. Oke. Baik. Ya. Kalau kemarin kita waktu menghubungi para penampil, memang kita sudah kasih tema dari Cangget Bara itu sendiri gitu. Nah, kemarin sempat berpikir sih Bang, maksudnya tema besarnya kan sudah kita kasih. Tapi ketika mereka ingin temanya itu siapa tahu ada juga di tema misalnya kayak Gus Bang dari Bali. Sebenarnya ada loh yang tentang keberagaman juga di Bali, kemudian tentang yang lainnya. Itu bisa juga jadinya nanti kita ada pengetahuan nih untuk yang nonton. Ternyata tema ini bisa ada juga di Bali dan yang lain-lain gitu. Ya, berarti itu yang mungkin jadi tugasnya kurator itu harus nampak di dalam kuratorial atau esai yang ditulis di buku program. Iya, Bang. Ya, karena penonton mungkin tidak akan mendengar atau mempertanyakan seperti kita mempertanyakan di sini kan gitu. Iya. Bisa jadi aja mereka ini kok apa ya hubungannya misalnya dengan Cangget Bara. Nah, mungkin justru ini arahnya nanti ya justru aspek pengetahuannya harus diperhatikan, mudah-mudahan bisa kita muatlah di dalam buku program. Dan saya agak sepakat sih mending e-book saja dalam situasi seperti sekarang. Ya. Karena untuk nyetak-nyetak, untuk apa-apa itu menjadi semakin rumit juga ini ngurusnya gitu kan, menyebarkannya juga. Gitu. Oke. Itu dulu dari saya, Mas Rinto. Kayaknya udah banyak yang terpikirkan. Silakan, Mas Rinto. Satu lagi, Abang, yang tadi karena kebetulan aku hanya menjelaskan Kota Bumi Art Festival karena tadi berkaitan dengan penampil yang dari luar. Ini saya coba sedikit jelaskan dengan tentang bukan struktur ya, mungkin bisa dibilang struktur pada pelaksanaan Cangget Bara Festival nanti. Kebetulan kami sudah memilih berapa orang, nanti ada pelaku menganai, kemudian ada pelaku muli, ada muli menganai, ada tuho-tuho, terus nanti ada permainan musik, teman-teman yang main musik, perwatin, terus yang akan duduk di Kutomaro, semuanya sudah kami coba hitung dan kami coba akan kirim undangan untuk setiap beberapa suku, sub-suku kecil yang harus diundang, misalnya kayak tuho-tuho, ini kan seharusnya banyak banget, cuman kami memilih hanya 20, tapi 20 ini sudah mewakili suku-suku kecil di setiap daerah di Lampung Utara, sehingga kami akan mengirim undangan nanti untuk mewakili satu dari satu suku itu. Dan nanti juga akan dibantu oleh dinas dan juga ketua adat dari Sungkai ataupun Abung. Jadi nanti kan takutnya ada kebingungan, loh ini kok cuma satu yang diundang, harusnya kan banyak-banyak, harusnya rame-rame. Biasanya sekali datang Cangget itu mereka bisa 20 orang, kok ini cuma satu. Nah, penjelasan itu juga nanti dibantu sama dinas dan juga dibantu oleh ketua adat, Wak Isa kalau dari Abung, kemudian dari Sungkai nanti ada Pak Adi Senjaya yang membantu mengkomunikasikan itu. Oke, enggak, saya kira justru apa yang mau dijelaskan itu juga kalau ada di dalam buku program akan lebih baik ya. Iya. Jadi pengetahuan bersama yang bisa dibaca semua orang. Oh iya, Bang. Ya, Mas Rinto, silakan. Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih, Mas Dede. Nggak banyak sih, karena tadi sudah banyak dibahas sama teman-teman semua ya. Beberapa hal aja soal situs ya. Ini kayaknya saya perlu juga diinfo tuh soal situs apanya yang mau tampilkan ya. Apakah fisiknya saja atau nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalam arsitekturnya itu ya.
Terus juga sebisa mungkin sih nilai-nilai itu dikoneksikan dengan, atau bukan mengada-ngada, tapi memang harus ada ini ya, cobalah digali apakah nilai-nilai itu memang masih relevan gitu ya, dipakai dengan pada era sekarang gitu. Jadi sehingga ada konteks kenapa kita harus menghargai dia gitu ya. Jadi pesan-pesan apa saja yang sebenarnya ada di situ gitu. Dan kalau nggak ada narasi soal konteks kekinian, situs dengan konteks kekinian, itu agak ya nanti apalagi misalnya generasi milenial ya mungkin akan lewat gitu aja tuh ya. Jadi saya pikir soal konten juga mesti menjadi perhatian buat kita semua dalam mengangkat situs ini. Jadi relevansinya apa sih generasi sekarang mempelajari atau mengetahui situs, relevansinya atau urgensinya apa, sehingga itu menjadi magnet orang untuk tahu tentang ingin tahu tentang situsnya. Kemudian terkait dengan hakikat Indonesia sebenarnya kan ini pemberdayaan ya untuk semua daerah yang menyelenggarakan. Dan tadi saya dengar juga ada diskusi soal peserta dari luar. Kalau buat saya, ini kan sebenarnya ruang yang disediakan oleh kita semua untuk teman-teman lokal. Jadi bagaimana supaya teman-teman lokal punya ruang yang cukup untuk mengeksplorasi apa yang selama ini mereka punya gitu. Dan ya nggak apa-apa juga kalau misalnya ada dari luar, tapi saya pikir porsinya harus lebih banyak teman-teman dari lokal gitu ya. Jadi ada satu daerah di dua tahun ke belakang itu, di awal dia mengundang internasional gitu ya. Nggak apa-apa, itu sebagai magnet, sebagai ini juga lah merangsang, memotivasi teman-teman untuk berkarya seperti beliau. Tapi itu nggak berlaku untuk tahun kedua gitu, karena kita nggak pengen ini sebagai sebuah pertunjukan ansih semata-mata gitu ya. Kita pengen kalau ibaratnya itu cahaya besar datangkan dari luar, dia menerangi semua. Tapi cahaya-cahaya kecil yang ada di daerah itu hilang, gitu, nggak nampak karena cahaya dari luar itu begitu besar. Dan saya pengen cahaya yang kemarin redup ini bisa terangkat. Jadi cahaya dari luar itu dikurangi. Saya pengen ini sungguh-sungguh menjadi ruang ekspresi bagi teman-teman pegiat budaya di daerah gitu ya. Yang malah kalau perlu teman-teman yang sama sekali belum pernah tampil, dikasih ruang itu ke pembuktian bahwa mereka memang punya perhatian, punya kemampuan gitu ya untuk tampil gitu. Dan ini kan memang ruang-ruang seperti ini kan memang jarang, apalagi di masa COVID ya. Siapa yang mau naruh uang untuk event di tengah pandemi yang kayak gini gitu. Lebih baik untuk hal yang lain. Terus soal pendukungan dari pihak lain. Saya pikir ini juga perlu kita pikirkan ya, bagaimana mengajak pihak lain untuk terlibat dalam event ini, gitu, dalam penyelenggaraan dan dalam pelaksanaan event ini. Bisa swasta atau pribadi-pribadi yang selama ini ya punya perhatian tapi dia belum terlibat dalam ini. Saya pikir itu perlu disenggol juga ya, diajak untuk sama-sama terlibat, sehingga kemajuan kebudayaan bukan cuma tugas kita, bukan cuma jadi jadi milik kita, tapi bagaimana ini melebar menjadi perhatian, menjadi komitmen banyak pihak, termasuk swasta. Saya pikir nggak ada salahnya coba teman-teman dari sana di Lampung Utara, kayak misalnya perbankan. Jadi dan pendukungan itu nggak harus dalam bentuk ini loh, nggak harus dalam bentuk uang gitu, atau fresh money. Bisa pendukungan dalam bentuk barang atau jasa. Kayak misalnya hotel. Ini kita bicara misalnya di luar ini ya, di luar pandemik gitu ya. Bagaimana mereka terlibat masang poster misalnya di hotelnya, atau memberi diskon kepada penampil maupun pengunjung gitu yang bermalam di hotelnya. Jadi kayak misalnya di mana di Rangkas Bitung, di Lebak, Belitung Timur, nggak di Lebak, oh. Lebak di Banten itu
itu bagaimana teman-teman panitia Indonesia di sana bekerja sama dengan PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Jadi setiap saat itu PT KAI ketika kereta datang, itu penumpang keluar kereta berhamburan, PT KAI menyiarkan bahwa ada event yang namanya Festival Multatuli gitu. Jadi selalu diumumkan dan itu gratis gitu. Bayangkan ini kalau dikonversi dengan uang, berapa puluh juta harus dikeluarkan untuk membuat pengumuman seperti ini menggunakan fasilitas PT Kereta Api gitu. Saya pikir ini biarin juga pembuktian bahwa kemajuan kebudayaan itu bukan cuma milik kita gitu, bukan cuma semata-mata kita yang peduli, tapi bagaimana banyak orang terlibat berpartisipasi dalam proses ini. Dan saya ingat lagi, bentuknya tidak selalu fresh money atau uang cash gitu ya, tapi bisa barang dan jasa yang bisa dikonversi dengan uang. Saya pikir kalau misalnya ada pihak lain yang terlibat dalam proses ini, itu dahsyat gitu ya. Ini bagaimana prinsip gotong royong ini memang terbukti gitu ya, bahwa bukan pemajuan kebudayaan, penyelenggaraan event gitu ya. Ini nggak itu aja orangnya gitu. Ini kan dinas lagi, Mbak Ayu lagi, Mbak Nabila lagi, Mbak Nabila lagi. Kita pengen juga wajah-wajah baru dalam bentuk lain kontribusinya gitu ya. Terus soal ketersambungan. Tadi sempat disinggung tuh, kayak misalnya tadi di daerah mana tadi yang masih ada ya di Aceh apa di mana tadi soalnya ada kesamaan dengan ini ya, dengan OPK di daerah di Bali ya, di Bali. Saya pikir juga perlu dijajaki itu kerjasama dengan teman-teman atau daerah lain yang juga menyelenggarakan event Indonesiana. Dan sekarang kan daring ya. Kalau daring ini kan melintasi jarak dan batas ruang dan waktu, kapanpun dimanapun gitu. Saya pikir ini daya gunakan aja bagaimana menyambung hubungkan antara kita dengan tempat lain. Jadi coba dijajaki sama teman-teman sekretariat, mungkin tahu tuh kan semua ada di sana tuh monitornya tuh. Jadi mana yang berdekatan waktunya atau bersamaan. Ya, walaupun nggak sama juga nggak apa-apa dari segi waktu, tapi coba didesain aja bagaimana walaupun waktunya nggak sama, cuma ada ketersambungan dengan atau keterhubungan dengan daerah lain gitu. Dan soal ini ya, ini juga soal situs ya. Saya pikir ada banyak situs yang yang terdapat di Lampung Timur gitu, Lampung Utara. Ini kenapa 2 gitu? Saya pikir juga perlu ada narasi. Kenapa ini yang diambil bukan yang lain gitu. Jadi mesti ada narasinya. Terus tadi sudah disinggung sama Mas Dede ini soal SI kurator dan strategi komunikasi. Saya pikir ini peran pengelolaan pengetahuan ya. Jadi teman-teman bagaimana teman-teman pengelolaan pengetahuan ini berkontribusi terhadap pembuatan SI kurator gitu ya, terus strategi komunikasi, karena inilah think tank-nya gitu. Jadi bagaimana peran dia mensuplai informasi, mensuplai pengetahuan yang akan digunakan oleh kurator. Bagaimana dia memberi kontribusi kepada teman-teman di publikasi terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan. Jadi ini sebenarnya titik sentralnya di pengelolaan pengetahuan. Jadi ini think tank-nya ini sebenarnya. Dan saya berharap sih bukan cuma informasi yang dari luar, tapi bagaimana teman-teman pengelolaan pengetahuan ini juga merekam seluruh proses penyelenggaraan ini ya, sampai pelaksanaan sampai bahkan evaluasi. Karena ini jadi presiden di kemudian hari. Jangan sampai nanti katakanlah misalnya event ini sukses gilang gemilang lah ya, dari segi perhatian masyarakat, penonton gitu, dari segi konten gitu ya. Nah, kemudian kan kita semua tuh yang terlibat di situ. Dan saya pengen atau kita semua pengen ini pengetahuan-pengetahuan yang kita punya ini mengendap ya. Jadi legacy, jadi warisan untuk generasi berikutnya. Jadi walaupun kita pergi, kita tidak lagi dalam bagian ini di kemudian hari, pengetahuan itu tidak pergi bersama dengan perginya kita. Gitu. Jadi ada pengetahuan yang kita tinggalkan. Jadi kalau misalnya ini sukses, terus orang mau menduplikasi kesuksesan acara ini, yang itu mereka punya referensi gitu.
Jadi nggak perlu nyari-nyari kita yang menjadi bagian dari kesuksesan acara ini. Ada dokumentasi yang baik, ada pengarsipan yang baik, sehingga siapapun yang ingin melakukan membuat event yang sukses seperti kita misalnya, ya dia tinggal sibak aja tuh dokumen-dokumen yang kita punya, gitu, rekam jejak kita dalam keseluruhan proses acara dari persiapan terus sampai diskusi yang begini, kemudian juga ketika acara digelar dan evaluasinya. Nah, teman-teman KM ini, teman-teman tata kelola pengetahuan ini bekerja bukan cuma sebelum acara atau dan juga ketika acara, tapi juga pasca acara. Jadi pasca event ini mereka harus melakukan evaluasi ya. Jadi mana yang diharapkan, terus apa capaiannya, apa tantangannya. Saya pikir ini harus dicatat juga oleh teman-teman tata kelola pengetahuan pasca event. Jadi teman-teman tata kelola pengetahuan bekerja sampai ini benar-benar selesai gitu ya. Jadi bukan ketika acara selesai ya udah gitu. Tapi ada kerja-kerja ketika panggungnya digulung, ketika arena dibersihkan, nah teman-teman kalian bekerja tetap di situ. Bapak Ibu dari saya untuk sementara. Monggo Mas Dede, Mbak Yunia. Mungkin kita bisa dengar teman-teman dari tim pengelola festival. Saya kira Bu Anggraini Akbar ada kayaknya tadi. Mana beliau ya? Ini rasanya baca saya. Ada nggak Bu Anggraini? Mbak Nabila, Bu Anggraini ada nggak ini ya? Yang beliau kan yang mengetuai tim pengelola pengetahuan. Iya, Bang. Sudah ada. Bang? Iya, tapi halo, ya Pak. Halo. Oh iya, kan benar ada. Bang Reni mungkin bisa bercerita atau apa yang sejauh ini tim pengelola pengetahuan punya rencana apa yang sudah dikerjakan dan rencana ke depannya, kira-kira kerja-kerja yang akan dilakukan oleh tim pengelola pengetahuan. Karena ada Mas Rinto loh, kalau Mbak Anggreni bercerita mungkin Mas Rinto bisa kasih masukan lebih banyak. Beliau dulu 2 tahun itu jadi tim pengelola pengetahuan di Indonesia. Nah, tim ahli itu kan juga dibagi-bagi gitu. Nah, Mas Rinto itu spesialisasinya di pengelolaan pengetahuan. Mungkin silakan Mbak Anggreni. Gimana? Iya, terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin begini ya Pak ya. Kebetulan kan saya memang baru tahun ini bergabung dengan Indonesiana. Sebelum-sebelumnya belum pernah, dan kebetulan kemarin baru sedikit riset tentang Cangget Bara itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya karena berjarak dengan teman-teman anggota tim riset lainnya, jadi belum sempat bertemu dengan tim-tim, ada 3 orang lainnya. Nah, kebetulan baru mau mulai untuk minggu ini untuk ngobrol lagi tentang acara kita yang sejauh ini yang saya dapat infonya ya baru kemarin yang saya jelaskan di pertemuan Zoom sebelumnya tentang Cangget Bara itu sendiri. Nah, untuk lebih detailnya saya memang belum sempat ngobrol dengan Bapak Adi Sanjaya secara langsung, kemudian belum tatap muka dengan tim, ada 3 orang lainnya itu belum sempat ngobrol. Tapi sejauh ini yang saya ketahui sudah saya coba paparkan kemarin, kemudian beberapa poin-poin penting juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Nabila dan Mbak Ayu tentang festival yang akan kita laksanakan. Secara umum saya memang orang Lampung, asli Lampungnya, karena kemarin ada 2, ada Sungkai dan Abung, kebetulan saya memang Lampung Abung. Nah, untuk kegiatan Cangget Bara ini sendiri, saya belum pernah ikut. Jadi, kemarin sempat saya paparkan ada 5 jenis cangget itu sendiri. Nah, yang sering saya ikuti itu malah Cangget Agungnya, Pak. Jadi, Cangget Agung itu acara di mana acara angget untuk mengangkat seseorang menjadi kepala adat lah semacam itu ya, untuk mendapatkan gelar adat. Sedangkan untuk Cangget Bara ini sendiri lebih khusus kepada acara bujang gadis. Jadi kayak pesta bujang gadis gitu kalau zaman sekarang ya.
Sedangkan yang sering saya ikuti itu Cangget Agung, di mana festival itu adalah pengangkatan gelar bagi ketua-ketua adat atau raja-raja di Lampung itu sendiri. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan orang yang memang ketua adat ya di kampung ayah saya di Mulang Maya. Dia pun bercerita memang untuk beberapa tahun kebelakangan ini untuk Cangget Bara itu sendiri memang tidak sudah tidak sering dilakukan lagi karena kebetulan Bujang Gadis yang sekarang ini lebih fokus kepada kehidupan masing-masing dibandingkan dengan acara-acara budaya seperti itu. Sehingga ketika saya bercerita tentang akan diadakan festival Cangget Bara di Kota Bumi gitu, dia interest sekali kan karena beberapa tahun belakangan sudah tidak ada acara itu lagi. Jadi lebih fokus kepada acara Cangget Agung itu tadi. Nah, ketika saya tanya apa sih perbedaan kedua acara tersebut gitu, sama-sama Cangget, tapi saya belum pernah, jadi saya bertanya, apa ya Pak? Karena kebetulan saya manggilnya Tuan Sultan, perbedaannya apa ya yang paling spesifik di antara kedua itu gitu. Jadi beliau menceritakan ya, kalau misalnya untuk Cangget Agung itu sendiri, lebih fokus kepada pengangkatan gelar untuk raja-raja. Sedangkan yang Cangget Bara itu lebih fokus kepada acara-acara muli menganai atau Bujang Gadis, di mana mereka di situ memang fokus kepada yang menyelenggarakan itu pun Bujang Gadis dan diskusi dengan kepala-kepala adat gitu. Tapi kalau untuk yang acara Cangget Agung itu yang melaksanakan ya memang yang mau diangkat jadi raja. Jadi itu perbedaannya. Kemudian untuk secara garis besar konsep acara mungkin panggung atau rumah sesatnya, pakaian adatnya secara umum itu hampir sama. Hanya perbedaan itunya saja. Yang satu itu fokus kepada acara Bujang Gadis, sedangkan yang satu itu memang acara untuk pengangkatan gelar orang tua-tua gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang ikut acara Cangget Agung begitu. Nah, untuk sejauh ini baru itu saja sih Pak yang saya dapatkan. Kemungkinan mungkin akhir pekan ini bisa ngobrol dengan teman-teman lainnya karena memang kebetulan kemarin baru selesai acara pernikahan, jadi belum fokus mengurus ini, jadi baru mau berjumpa dengan teman-teman di Kota Bumi di Lampung Utara minggu ini, Pak. Begitu. Sedang dipingit, Bang Dede. Oh, alah. Aku coba nambahin sedikit dari Mbak Ang. Tadi Mbak Ang, makasih. Ya, siap. Karena memang kebetulan Kota Bumi juga sedang naik, kita juga lagi meredam pertemuan langsung. Jadi memang semuanya di Zoom. Nanti mungkin Mbak Nani akan jelaskan kenapa 2 situs itu yang dipilih gitu. Kemudian tadi saya mau menyinggung permasalahan tentang situs, Pak Rinto. Ya, kami sangat kemarin juga waktu menghubungi teman-teman video tuh, jangan sampai ini hanya sekedar video gitu, tapi bagaimana video itu kita berbicara tentang situs-situs menambah pengetahuan anak-anak zaman milenial sekarang tentang situs itu. Jadi kemarin kita sudah mencoba, saya sama Mbak Nani mencari data tentang sejarah situs-situs tersebut, kemudian bagaimana sekarang diperlakukan situs-situs tersebut, kemudian ada cerita di balik apa dari situs-situs tersebut. Itu saya sama Mbak Nani kemarin sudah mencari, nanti mungkin Mbak Nani yang akan jelaskan bagaimana apa saja yang akan kami ceritakan di video yang mengenai situs-situs. Kemudian kami juga kan kebetulan kami ada 2 video, nanti ada video situs, kemudian juga ada video tentang Cangget Bara Festival. Kemudian untuk bekerja sama tadi, kami sempat berpikir dan berbincang, tapi ini masih kami pikirkan lagi, belum klik gitu, masih gimana ya kalau gini, gimana ya kalau kayak gini. Jadi kami punya mungkin punya pikiran kalau kebetulan kan itu acaranya tidak bisa ditonton sama orang banyak gitu. Tapi pengetahuan seperti situs Cangget Bara ini kan harusnya diketahui sama anak-anak zaman sekarang nih kan, apalagi kayak Cangget Bara ini kan esensinya tentang pergaulan, pertemuan
perempuan dan laki-laki remaja seperti itu. Nah, kami mungkin akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kebetulan kan Mbak Nani di pendidikan ya. Jadi mungkin akan bekerja sama dengan guru-guru kesenian untuk memberi tugas menonton Canggat Bara Festival dan Kota Bumi Art Festival dan mencoba menjadikan tugas, menonton itu dijadikan tugas dan diringkas atau diresum gitu hasil dari tontonan yang telah mereka tonton. Mungkin itu. Mbak Nani mungkin bisa jelasin tentang 2 situs yang kita ambil. Ya, terima kasih sebelumnya. Mengapa kemarin kita diskusi sama kawan-kawan tentang pengambilan situs. Kemarin kita mengambil hanya 2 situs, itu kesepakatannya kemarin agar tidak terlalu jauh melebar, sehingga itu hanya sebagian, mungkin nanti tahap-tahap berikutnya kita mengambil situs-situs yang lain. Akan tetapi dari pembicaraan tadi dari Pak Dede dan Pak Rinto mengenai situs-situs yang banyak di Lampung Utara agar bisa dipublikasikan lewat ini lebih banyak lagi. Mungkin setelah ini kami akan obrolkan kembali, ada beberapa situs yang bisa kita jangkau untuk masuk di dalam acara pembuatan video atau film tentang situs, baik itu situs maupun cagar budaya seperti rumah adat atau rumah tradisi yang terbengkalai. Mungkin kita bisa memasukkan, menambahkan, mungkin setelah ini kita obrolkan, mungkin kita akan tambah beberapa situs dengan cagar budayanya. Adapun kita ambil 2 situs Canggu Kaca dan situs Keramat Teluk. Yang pertama 2 itu kenapa kita ambil situs Canggu Kaca sudah ada dalam penelitian dari Balai Arkeolog sendiri, begitu juga dengan situs Keramat Teluk, dan cerita dan latar belakangnya sudah ada dalam buku penelitian. Sedangkan situs-situs yang lain itu ada beberapa situs yang belum terungkap di dalam Balai Arkeolog maupun Balai Cagar Budaya, sehingga tapi situs tersebut sudah kami laporkan, hanya belum pada titik peneliti, sehingga mungkin makanya dari situ kami belum bisa memasukkan di dalam ini. Akan tetapi untuk mempublikasikan situs yang di luar 2 ini mungkin nanti kami akan obrolkan supaya dengan tampilnya atau dengan dipublikasikannya situs yang belum masuk di dalam 2 kategori ini, mungkin dia akan mendapatkan satu informasi dan publikasi pada acara Canggat Bara Festival ini, suatu kesempatan untuk mempublikasikan situs-situs yang belum masuk di dalam 2 situs tersebut. Nah, itulah mungkin gambaran. Nanti setelah ini kami obrolkan kembali untuk penambahan situs dan cagar budaya. Dan kemudian 2 situs, mengapa kita ambil 2 situs itu tadi 2 situs kebetulan dia dekat dengan wilayah Kota Bumi. Kemudian yang kedua, dia sudah masuk di dalam penelitian Balai Arkeolog, dan kita sudah punya buku penelitian. Itulah latar belakang kenapa 2 itu yang kita ambil pada program ini. Nah, demikian itu, Pak. Baik, Bu Nani, terima kasih. Mbak Anggreni, terima kasih. Ayu juga, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan Mbak Anggreni, terus ditambahkan oleh Ayu, dan terakhir ditambahkan juga oleh Bu Nani, itu sebenarnya justru pengetahuan yang berharga itu, terutama paling tidak bagi saya, orang dari luar Lampung, mendengar itu, paling tidak saya dapat sedikit gambaran lah tentang apa nih Cagat Bara, kenapa Cagat Bara itu digelar, kemudian ada situs apa aja yang dekat dari
apa namanya dari Kota Bumi gitu kan, disebutkan ada 2 situs yang cuman mungkin teman-teman di pengelola pengetahuan bisa mulai dari menuliskan apa yang tadi sudah itu sih. Masalahnya seringkali pengetahuan serupa itu karena sudah diketahui oleh orang dalam lalu tidak terdokumentasi dalam bentuk tulisan gitu. Itu aja karena dianggap ya itu semua orang udah tahu ya, semua orang yang mana, semua orang di dalam kepanitiaan, semua orang di Lampung Utara, atau maksudnya semua orang yang mana? Bagaimana kalau seperti saya dan Mas Rinto nih yang dari luar gitu, mungkin justru pengetahuan serupa itu ada harganya gitu, maksudnya apa namanya, bernilai gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ justru nanti apa namanya, produksi pengetahuan lah, atau proses melahirkan dokumen pengetahuannya gitu, Mbak Anggreni. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah jangan teman-teman mudah-mudahan tidak lupa bahwa sebenarnya proses penyelenggaraan festival ini sendiri juga sebuah pengetahuan. Jadi bagaimana menyelenggarakan sebuah kegiatan, bagaimana menggabungkan orang, bagaimana kemudian konsep program berubah gitu kan, konsep kurasi berubah. Kemudian ada tambahan ini nggak jadi, malah jadinya ini. Nah itu kan, itu yang tadi mungkin diingatkan Mas Rinto, itu pengetahuan yang berharga sekali. Apalagi ini dilaksanakan dalam satu situasi yang sangat spesifik ya, yaitu menyelenggarakan festival dalam kondisi COVID gitu. Yang meskipun kita tidak berharap, tapi ada selalu terbuka kemungkinan mungkin akan terulang, entah 20 tahun kemudian, entah apa gitu. Sehingga kalau ini proses ini terdokumentasikan, tentu dia akan menyumbangkan pengetahuan lah ya tentang bagaimana sih menyelenggarakan festival dalam situasi serupa sekarang, gitu, menyelenggarakan kegiatan kebudayaan. Nah itu dan apa yang dikirimkan Mbak Nabila, saya kira bisa juga jadi dokumen dasar untuk kemudian dikembangkan ya, hasil rapat gitu kan, sebenarnya ada pengetahuan yang tersimpan di dalamnya gitu tentang apa yang berubah, kenapa berubah. Ya, itu saja. Kalau dari saya tinggal apa namanya, mengerucutkan diskusi ini bahwa teman-teman pelaksana punya apa namanya, punya waktu yang sangat sedikit untuk kemudian mulai menyusun proposal revisi, kemudian menyusun buku program, kemudian menyusun rencana video itu. Itu tadi Mas Rinto juga nanya Ayu dan Bu Nani sebagai kurator, itu videonya harus rencana itu apa bentuknya, berapa durasinya, apakah akan disampaikan dalam bentuk narasi, ada narator gitu, lalu ada gambar-gambar. Nah itu kan harus terencana dengan baik ya, gambar-gambar yang akan tampil apa, lalu isi narasinya apa yang akan dinarasikan oleh narator gitu, cerita tentang apa. Ya tentu harapannya karena ini adalah objek pemajuan kebudayaan, tentu nilai budaya di balik situs-situs yang digambarkan di video itu. Lalu kalau untuk direktur ya, kita berharap direktur segera menyusun lini masa produksi. Jadi kita sudah tahu tanggal berapa akan ada apa, tanggal berapa akan ada apa. Itu dulu dari saya. Mungkin Mas Rinto mau menambahkan. Apa ya? Nggak banyak sih. Ini kayaknya udah ini ya, udah apa namanya, makin mengerucut ya soal-soal yang kita bahas tadi ya. Jadinya sudah ya tinggal eksekusi, finalisasi gitu ya. Dan saya pikir kalau film itu baiknya memang nggak terlalu lama ya. Ini dokumenter ya? Rencananya iya sih Pak. Rencananya kita durasinya itu 5 menit. Oke. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan baru ada 2 situs, mungkin 2 menit setengah situs A, nanti berikutnya ya situs yang B gitu. Kemudian kita sudah berencana akan ada narasi
ada orang yang ngomongin tentang sejarah-sejarahnya tapi nggak kelihatan. Jadi lebih fokus nanti Narator. mengambil beberapa sisi situs itu dari beberapa angle gitu. Itu 5 menit atau 10 menit untuk 2 5 objek. menit. Itu cukup tuh 5 menit 2 objek. Nah, itu yang sedang Saya kita pikir gini, pikirkan. kalau dokumenter, apalagi menyajikan informasi yang sifatnya historikal ya, sejarah dan nilai, itu saya pikir 5 menit nggak cukup tuh untuk 2 objek gitu ya. Dan nggak usah Iya. khawatir soal durasi. Saya pikir untuk dokumenter tuh toleransi masih 25 menit atau 30 menit. Itu masih orang masih nyaman dengerin tuh ya. Tapi lebih dari itu udah males tuh orang denger. Jadi saya pikir 5 menit itu nggak masuk akal ya untuk itu bukan iklan layanan masyarakat atau iklan KB itu. Itu iklan itu film tentang penanaman nilai ya. Jadi saya Iya. pikir 1/4 sampai 20 menit itu masih oke lah ya untuk 2 objek kayak gitu ya, apalagi ada narasi. Nah, baik juga saya pikir dimasukkan juga tuh di insert wawancara dengan tokoh-tokoh adat. Jadi narasinya bukan cuma dari narator, tapi juga ada dari tokoh-tokoh yang diwawancarai. Nah, narator ini fungsinya menarasikan kembali agar lebih artikulatif. Kalau memang bahasa yang dituturkan oleh narasumber itu tidak atau kurang artikulatif gitu ya. Jadi saya pikir ini kan tugas pembantuan dari narator kan seperti itu. Iya. Jadi bagaimana memperkuat, menegaskan lebih artikulatif dari semua narasumber yang diwawancari atau dari teks-teks yang dia dapat gitu ya. Jadi buat saya 5 menit itu terlalu sedikit buat 2 objek dengan narasi gitu ya. Jadi agak dilebarin aja waktunya. Oke, nanti kita coba pikirkan Pak, karena kemarin kan berpikirnya mau masuk ke dalam waktu Kota Bumi Art Festival kan, sedangkan Kota Bumi Art Festival itu kita dari jam 8 sampai jam 10 aja kan. Kemudian ada beberapa penampil-penampil yang karyanya kita batasin 7 sampai 10 menit. Tapi nanti kita coba pikirkan lagi untuk dokumenter situs-situsnya, siapa tahu bisa 10 sampai 15 menit. Iya. Kalau 5 menit itu nggak usah waktu khusus dia. Ya. Dia menjadi bagian jeda aja tampil. Misalnya ada dalam lini waktu itu ada sesi yang kosong diisi sama itu. Tapi kan tuh jadi kayak iklan doang gitu ya. Padahal itu kan inti dari yang mau kita ambil di situ, mau kita sampaikan gitu. Jadi saya pikir cari waktu yang paling durasi yang rasional lah, yang masuk akal gitu. Jangan sampai karena kita khawatir dengan waktu sehingga dipendek-pendekin sehingga pesannya nggak sampai. Gitu. Iya. Jadi mesti dipikir soal kontennya. Jadi durasi juga mesti melihat kontennya juga gitu. Jangan mentang-mentang kayaknya waktunya terbatas sehingga kontennya dipaksakan gitu. Sampai apalagi 2 objek gitu ya, dan ada narasi tentang nilai-nilai yang ada di 2 objek itu. Dan kayak tadi saya yakin tuh banyak orang kayak Mbak Anggraini itu yang nggak tahu tentang ini ya. Tadi kan ada kesaksian tuh dari Mbak Anggraini ya. Jadi bagaimana Mbak Anggraini lebih banyak tahu tentang Canggat Agung gitu ya. Karena memang yang selama ini hidup kan itu. Dan banyak Mbak Anggraini lain yang bersebaran gitu di Lampung Utara gitu ya. Jadi dan gini, tadi sudah disinggung sama Pak Dede ya. Kadang hal-hal yang biasa menurut kita itu ternyata barang yang luar biasa buat orang lain. Jadi ini yang perlu dicatat juga ya. Jadi ukurannya apa ya? Yang di kita ada, yang di tempat lain nggak ada. Itu pasti luar biasa buat orang lain gitu ya. Jadi kita menganggap ini biasa karena kan harian. Kita melihat, kita menyaksikan, kita merasakan. Tapi buat orang lain itu luar biasa. Itu. Ya Pak, nanti kami akan diskusikan lagi. Ya, saya pikir jangan gara-gara waktu kemudian substansi dari atau pesan utama dari film itu hilang. Ya. Siap. Ini ada tambahan lagi dari teman-teman Lampung Utara mungkin tanggapan? Kalau dari saya cukup, dari kurator. Nggak tahu yang lain, Nabila? Iya,
Sebenarnya sudah cukup jelas juga apa-apa saja setelah ini yang harus dilakukan, dan kami akan segera mengerjakan semuanya, dan perkembangannya akan segera kami kirim juga di grup. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan di perjalanan ketika kami memutuskan beberapa hal yang telah diberitahukan hari ini, mungkin akan kami tanyakan juga di grup. Pak Rinto, Pak Dede. Ya, kami siap. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Mungkin dari Tinas, Bu Nani. Oh ya, mungkin saya rasa kita sudah mengerucut, padahal hanya mungkin kami setelah ini kami akan menambah poin-poin yang kita bicarakan pada hari ini, termasuk di dalamnya situs dan durasi. Mungkin situs nanti kita kembangkan, tidak hanya 2 situs, kemudian mungkin kita tambah dengan cagar budaya dan rumah-rumah tradisi yang bentuk yang terbengkalai, mungkin itu mungkin nanti kita obrolkan setelah ini apa-apa yang sudah yang akan kita tambahkan di dalam buku program, baik itu di dalam film dokumenter. Nanti kita obrolkan kembali dengan teman-teman tim kerja. Mungkin nanti dari kurasi tentang Cangget Bara juga nanti kita akan detailkan kembali dan bersama tokoh-tokoh adat, baik itu di Sungkai maupun di Abung, kita akan ketemu kembali dengan tokoh untuk menambah pengetahuan tentang Cangget Bara itu sendiri. Mungkin demikian ini sementara Bapak Ibu panitia. Baik, terima kasih Bu Nani. Dari panel ahli, ada tambahan lagi? Saya mau cross check terakhir aja, Yun. Di proposal Lampung Utara yang sampai ke saya itu tidak ada RAB sama sekali, Bu Nani. Apa memang begitu? Untuk proposal terakhir saya kirimkan platform Indonesiana Cangget Bara Festival yang terakhir sekali itu sudah sudah sama RAB-nya itu ini Pak Dede. Oh, sudah ada ya. Berarti ya, ini versi yang lama berarti saya dapat ya. Ini yang terbaru yang akan kita revisi sekarang ini belum lah, kita lagi mau revisi bersama nanti. Tapi yang terakhir kemarin udah saya kirimkan lewat Pak Yahya, baik itu ya lewat Pak Yahya di PDF. Oke, saya mau cross check itu Bu Nani karena ini kaitannya nanti dengan dinas kan. Dan ya. Ini kan platform ya, platform gotong royong. Jadi nanti tentu akan ada pembagian beban kan. Iya. Gitu loh maksudnya. Nah itu saya jadi karena dapatnya proposal yang versi yang lama, saya nggak tahu yang sudah yang sudah tersedia di dalam APBD gitu loh misalnya apa saja gitu kan. Itu belum bisa dibayangkan dari proposal. Berarti saya dapatnya yang lama dong ya. Oh iya. Atau mungkin nanti yang terakhir dibagi di grup, maksudnya ini bagian dari proses kita loh Bu. Jadi maksudnya RAB di awal itu serupa apa, nanti setelah kita berproses ini ada perubahan itu kan dengan logika yang artinya kita belajar bersama-sama nih untuk mengetahui misalnya kan Indonesiana kan yang ingin disasar juga. Ya oke. Nanti yang terakhir saya kirimkan ke panitia akan saya kirimkan kembali dengan ini. Itu yang aman supaya ada perbandingan ketika nanti ada revisi. Ya. Oke, Bu Nani. Ya, berarti. Ya, udah saya itu aja, Yun. Mau cross check itu aja. Baik, siap Pak Dede dari Pak Rinto. Ada lagi? Dari saya cukup, Mbak. Cukup, oke. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya izin untuk menutup Zoom meeting kita hari ini ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Saya akan meng-highlight beberapa tugas dari tim ahli, antara lain seperti
pendokumentasian proses. Selain itu juga diharapkan proposal final dapat diterima pada minggu ini, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas yang lebih teknis lagi dalam pertemuan keempat pada tanggal 21 September 2020. Demikian dari kami, mohon maaf jika terdapat salah kata. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum dan rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Saya itu mau habis. Adi Sanjaya, saya UTW ya. Ya, sip. Makan siang di rumah, Bu ya? Itu terserah yang menerima tamu. Makan siangnya di rumah, ya? Oke. Ya.